jelas hadisnya. Kalau Anda tidak mampu berdiri, fajalisat, kata Nabi, duduk Anda. Nggak mampu duduk, maka berbalik Anda. Jelas hadisnya. Yang jelas dilakukan sesuai dengan instruksi yang dilakukan oleh Nabi kepada kita. Jangan sembarangan, Bapak Ibu. Yang penting sekali sholat mau sesuai dengan Nabi atau tidak, ya kan? Apalagi dengan model salat orang Indonesia yang banyak kesalahan-kesalahan yang tidak disadari, Bapak Ibu, karena terpatri. Saya diajari oleh guru saya dari dulu seperti itu. Kiai saya seperti itu. Repot kalau ukuran kiai, repot Pak. Ukuran dulu repot. Ukurannya adalah dari hadis. Itu yang benar. Begitu. Saya akan lanjut kepada hukum salat istirahat itu, dulu istirahat, tapi Nabi nggak pernah meninggalkan. Nah, saya dari dulu bilang Bapak Ibu, kalau masalah salat jangan berbicara rukun atau tidak. Ukurannya adalah dicontohkan, dikerjakan oleh Nabi atau tidak. Nah, itu ukurannya Pak. Gitu. Karena kita terpaku didoktrin oleh Nabi kita dengan ucapan sallu kama ra'aitumuni usalli. Gitu. Walaupun itu sebenarnya tidak kita lakukan, kamu mengapa Pak? Sebenarnya itu kan sunnah dan tidak mengurangi sholat kita, nggak batal. Tetap sah sholat kita kalau sesuai dengan aturan-aturan lain. Tapi kita kehilangan ittiba pada Nabi, kehilangan sunnah. Sementara sholat itu adalah bertumpu kepada apa yang dilakukan dan diucapkan oleh Nabi. Jadi walaupun hukumnya sunnah, begitu, tidak menjadi syarat sahnya, bukan rukun umpamanya, selama Nabi tidak pernah meninggalkan, maka kita harus melakukan. Nah, itu maksudnya Bapak. Jadi bukan karena masalah rukun dan tidaknya. Kalau dalam sholat tidak berbeda barangkali dengan ibadah-ibadah lain, begitu. Ya, bahkan ibadah-ibadah lain itu sekarang lebih modern, Bapak Ibu. Haji umpamanya kan, haji itu kan rukun itu sekarang bisa dirubah, ya kan, dengan munculnya fikih moderasi dalam haji itu, ya kan. Kalau mabit kita di Musdalifah itu kan rukun, Pak. Harus kita mabit. Dan sekarang boleh nggak mabit dengan munculnya fikih moderasi itu. Boleh nggak mabit langsung ke Mina, tapi dengan alasan kita dalam kondisi tidak baik-baik saja, ya kan? Apalagi dalam sholat, gitu kan? Jadi bermakna rukun sunnah sah dalam sholat itu, Pak. Yang bermakna adalah bagaimana ittiba kita dengan Nabi. Kalau Nabi melakukan apapun walaupun hukumnya sunnah, kita harus melakukan itu. Nah, ini ikhtiras juga. Kemudian yang kedua adalah bangkit dari rukuk pertama di antara sujud, ikhtiras juga. Nah, yang ketiga, ketika kita mau bangkit ke atas dari sujud kedua, itu namanya ada dulu istirahat. Istirahat juga posisinya. Nah, walaupun Nabi pernah begini, Bapak Ibu, pernah Nabi sekali begini. Nah, itu bisa juga, terutama bagi orang-orang yang memiliki gangguan dalam kaki, boleh, Bapak Ibu. Tapi ketika normal, akan berbeda. Dan istirahat namanya, Bapak Ibu. Dan menghadap kiblat kalau kita mampu, loh, Bapak Ibu. Jadi kalau nggak boleh begini, nggak ada hadisnya. Gitu ya. Harus begini sesuai dengan hadis, berdiri menghadap kiblat, jari jemari itu ditekuk. Kecuali sakit. Nah, kalau sakit nggak apa-apa. Bahkan mau diangkat kalau sakit orangnya nggak bisa, karena sakit kalau didudukin begini nggak mengapa. Itu namanya halangan syar'i, begitu ya kan. Tapi dalam kondisi normal begini nggak boleh, begini juga nggak boleh, ya kan. Apalagi diangkat begini gitu kan, nggak boleh juga gitu. Kalau normal Bapak Ibu, tapi harus menghadap kiblat. Nah ini iftirash namanya, ya. Nah selanjutnya yang akan kita bahas sebelum kita bahas bangkit dari sujud yang kedua, itu kita dianjurkan oleh Nabi iftirash juga, artinya dulu istirahat. Allahu Akbar. Baru kita berdiri. Mau memakai hadis yang bersumber dari Abu Hurairah berarti begini. Memakai hadis yang bersumber dari Awail bin Hujr berarti begini. Nah, tadi menganjurkan begitu. Kalau kita mampu, gitu. Tapi kalau kita nggak mampu,
maka memakai hadis yang bersumber dari Abu Hurairah. Begitu. Itu yang dianjurkan oleh Nasruddin Albani.